Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Al-Fatih Rizky dari kelompok 5 selaku moderator dalam acara presentasi kali ini, yang dimana kami akan membawakan materi dengan judul prinsip kesehatan dan kedokteran di dalam Islam. Di sini kami akan menghadirkan 3 materi. Materi pertama yaitu Dinda Ayu Maulida, materi yang kedua yaitu Firman Azmiatma, dan pemateri terakhir yaitu Baik Dian Nukrahani. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama Dinda Ayu Maulida dengan materi prinsip pengobatan di dalam Islam, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengobatan dalam Islam. Yang pertama, prinsip keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan pengobatan harus dilakukan secara ihsan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip pertama ini menjelaskan mengenai pengobatan dalam Islam, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah zat yang menyembuhkan segala penyakit. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kita kesehatan dan kehidupan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa ketika kita sakit, yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diminta untuk melakukan pengobatan secara ihsan dan baik. Di mana contoh pengobatan Islam yaitu ruqyah syariah dan pengobatan menggunakan air. Dan prinsip yang kedua yaitu menggunakan obat yang halal dan thayyib. Prinsip kedua ini kita diminta untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Begitu juga dengan obat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghindarkan dari makanan-makanan yang haram. Kita harus mengetahui apakah suatu produk mengandung bahan haram atau tidak, kecuali produk tersebut mendapat sertifikat halal dari lembaga berwenang. Bahan-bahan yang diharamkan dalam obat yaitu yang pertama ada unsur babi atau biasa kita sebut dengan porsin. Bahan yang kedua ada alkohol atau biasa disebut dengan etanol. Bahan haram selanjutnya yaitu plasenta dan air kemih. Prinsip yang ketiga, pengobatan yang tidak membawa mudarat. Mudarat di sini artinya yaitu pengobatan yang berbahaya. Dalam menyembuhkan penyakit, kita harus memperhatikan mengenai kemudaratan suatu obat. Seorang dokter muslim akan selalu mempertimbangkan penggunaan obat sesuai dengan penyakitnya. Di mana contoh dari pengobatan yang tidak membawa mudarat di sini yaitu mengobati dengan madu, mengobati dengan habatus sauda, dan pengobatan dengan bekam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Firman Azmiatma dengan materi prinsip kedokteran di dalam Islam, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi kedua yaitu prinsip kedokteran dalam Islam. Dalam prinsip kedokteran dalam Islam itu, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan luhur yang berdasarkan prinsip kepercayaan yang harus didukung dengan sikap profesional. Kaidah untuk hubungan tersebut sudah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI tahun 2012. Nah, dokter terikat oleh lafal sumpah dokter, yang dimana salah satu poinnya berbunyi bahwa dokter senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Artinya, bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter haruslah dilandaskan pada tujuan tercapainya kesehatan bagi masyarakat. Nah, dalam literatur Islam sendiri menguraikan aspek etika dalam praktik kedokteran sebagai berikut. Yang pertama adalah menyangkut tanggung jawab etis seorang dokter terhadap pasien yang memiliki 2 dimensi, yaitu hubungan antara dokter dan pasien, keramahan, kesabaran, perhatian, serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien. Yang kedua adalah dalam etika Islam, merawat kesehatan harus dilakukan secara utuh, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani atau moral. Beckham dan Childress menguraikan 4 kaidah dasar. Yang pertama, prinsip beneficent, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Yang kedua adalah prinsip non-maleficent, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Yang ketiga, prinsip autonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien. Prinsip keempat yaitu prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan. Dalam penerapannya sendiri, kaidah dasar atau bioetika Islam meliputi 5 hal. Yang pertama adalah kaidah niat. Prinsip ini meminta dokter agar berkonsultasi dengan hati nuraninya. Yang kedua itu adalah kaidah kepastian, yang dimana tidak ada yang benar pasti atau yakin dalam ilmu kedokteran. Artinya tingkat kepastian dalam ilmu kedokteran tidak mencapai standar yakin yang diminta oleh hukum. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah kerugian. Kaidah yang keempat adalah kaidah kesulitan atau kesukaran. Kaidah kelima yaitu kaidah kebiasaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri yang terakhir, yaitu Baik Dian Nukrahani dengan materi prinsip kesehatan di dalam Islam, tempat dan waktu saya persilakan.
Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan prinsip kesehatan dalam Islam, di mana pada kali ini tentang memaafkan, kemudian tentang sholat, dan yang terakhir tentang istirahat atau tidur. Yang pertama tentang memaafkan. Untuk apa sih sebenarnya memaafkan? Jadi memaafkan itu merupakan suatu upaya untuk menepis rasa dengki dan mengubur rasa ingin balas dendam kepada pihak yang telah menyakiti dan menzalimi kita sendiri. Kemudian untuk apa memaafkan? Yang pertama, dalam ilmu medis, memaafkan itu dapat mengurangi atau menurunkan tingkat kecemasan, kemudian gejala depresi dan penyesalan yang mendalam. Memaafkan juga dapat mengurangi rasa bersalah dan memberikan ketenangan yang lebih. Serta di sana ketika kita memaafkan itu akan berkaitan langsung dengan kesehatan mental kita. Dalam perspektif Islam, memaafkan dapat meningkatkan ketakwaan kita dan tidak akan membuat kita hina. Salat bagi kesejahteraan mahasiswa. Salat berarti ibadah yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian gerakan sholat itu sebelum dimulai ada rangkaian lain yaitu wudhu. Sebelum kita sholat kita harus dan wajib wudhu, di mana dalam wudhu itu menurut ilmu medis dapat merangsang titik-titik akupuntur dan menjadi terapi di bagian-bagian yang terkena usapan. Pada saat gerakan sholat yang sering sekali kita skip dan kita abaikan itu pada saat ruku. Padahal pada saat ruku itu memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa, terutama bagi tulang dan sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk ruku agar kita lebih bersyukur atas setiap nikmat yang Ia berikan. Pada saat sholat, tentunya kita akan mendapat ketenangan yang lebih. Penting apa sih tidur itu? Jadi tidur merupakan suatu upaya untuk mengistirahatkan badan dengan mengantuk sebagai salah satu isyaratnya. Tidur adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan, karena pada saat tidur, energi-energi yang sudah kita pakai seharian untuk bekerja, itu bisa dibentuk kembali. Kemudian pada saat kita tidur, terjadi beberapa perbaikan seperti pada imunitas dan tulang-tulang ketika kita tidur. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kesempatan kepada kita berupa waktu untuk tidur. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, dengan akhirnya materi terakhir, itu juga dengan acara presentasi hari ini. Kekurangan dari ketika kami begitu banyak, itu saya buka pintu kritik dan saran kepada kami untuk mengembangkan lebih baik tugas-tugas yang akan datang. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.